Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Priangan. Setiap 5 tahun masyarakat dengan berbagai macam hiruk pikuknya melakukan pemilihan terhadap partai dan anggota legislatif di DPRD Kota Tasikmalaya. Dalam kabarnya, parlemen hari ini tidak sekuat masa lalu. Kita ambil contoh tahun 1999 sampai 2004, di mana parlemen memiliki kekuatan yang sangat kuat, bisa melakukan impeachment bahkan terhadap kepala daerah. Lalu seperti apa sih parlemen hari ini? Seberapa kuat parlemen hari ini mempengaruhi kebijakan pemerintah? Kita akan membahasnya bersama Kang Basuki Rahmat, akademisi dari STIA Tasikmalaya, ada Kang Wahid, Ketua DPC PKB Kota Tasikmalaya, ada Kang Muslim, Ketua DPC PDI Perjuangan, ada Kang Dede Muharam dari Partai Keadilan Sejahtera Kota Tasikmalaya. Sejauh mana sih kekuatan parlemen hari ini? Pada intinya kita harus bisa membedakan ya antara parlemen pusat dengan parlemen daerah, bahwa parlemen atau DPRD Kota Tasikmalaya itu posisinya itu sangat berbeda dengan DPR RI. Kuat lemah? Bukan, artinya bahwa DPRD merupakan bagian dari pemerintahan, sehingga dua kaki. Sementara kalau pusat itu pure sebagai penyeimbang. Nah tentu ini harus dibedakan penilaian kita terhadap DPR pusat dan DPRD kota, kabupaten, dan provinsi. Yang membedakannya apa? Iya, di dalam undang-undang ya bahwa DPRD kota, kabupaten, dan provinsi itu bagian dari pemerintahan. Mitra, bagian dari pemerintahan. Penyelenggara. Di MD3 itu penyelenggara pemerintah. Penyelenggara Pemerintahan tadi. Bersama-sama. Jadi anggota dewan ini mirip-mirip kepala dinas gitu. Iya juga. Artinya ada kelebihan. Yang jelas tadi kita punya fungsi kontrol. Ya. Nah tentu ini sangat berbeda penilaian kita DPR RI dengan DPRD di kota ataupun di provinsi tadi. Karena kita bagian dari pemerintahan, tentu kita merupakan mitra kerja tadi. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah itu bagian yang tidak terpisahkan dengan kebijakan DPRD. Jadi posisinya tidak begini. DPRD punya agenda yang dilegitimasi oleh kekuatan politik yang di dalamnya partai politik di dalam parlemen, dan itu dilaksanakan oleh pemerintah. Posisinya tidak begitu. Tidak. Kita bersama-sama. Ya gitu. maksudnya ya mirip-mirip kepala dinas lah ya sama kabak. Terlalu gini ya. Sebetulnya kan kita jelas bahwa fungsi kita ini jelas fungsinya kan. Nah, kita sebagai membuat peraturan, peraturan perda lah kan gitu. Kalau sekarang itu kan membentuk peraturan daerah gitu kan. Budgeting gitu kan. DPRD. Ya otomatis jelas ketika berbicara tidak bisa misalkan sekarang ke RAPBD kalau tidak dibahas oleh Banggar. Tapi bisa peraturan kepala daerah loh, perkada. Bisa ketika memang kita dalam hal ini misalkan tidak sepakat ya silakan gitu kan juga kan bagian dari bagian dari tidak sepakat pemerintah bisa jalan aja gitu kan. Ya itu kan walaupun ada konsekuensi. Ketika tidak disetujui oleh DPRD, maka APBD-nya dikembalikan ke APBD tahun sebelumnya. Itu rugi. Ya. Dan juga sebenarnya kita kan mempunyai 3 fungsi ya, itu yang dijalankan. Walaupun anggota DPRD itu adalah pejabat daerah, titik gitu. Tidak ada nggak ada lanjutannya. Jadi pejabat daerah. Jadi kalau itu pejabat banci sebenarnya. DPRD itu pejabat banci gitu kan ya. Tapi fungsi kontrol. Yang paling bisa digunakan sekarang adalah fungsi kontrol dan budgeting. Kalau sekarang misalnya isu kemiskinan Kota Tasikmalaya, 13
4,13%. Berapa anggaran sih untuk supaya turun itu yang miskinnya gitu kan ya. Buktinya sekarang sampai 40 miliar. DPR anggota Banggar dengan TAPD setuju nggak? Ataukah ditaikkan gitu kan ya? Untuk mengurangi kemiskinan. Infrastruktur berapa? Untuk kesehatan berapa? Untuk pendidikan berapa? Itu juga dibahas. Kalau misalnya belum sepakat, tidak pernah kita diparipurnakan. Makanya kenapa sekarang alot gitu kan ya? Karena banyak permasalahan-permasalahan, terutama masalah kemiskinan. Tapi tetap jadi tetap secara prinsip DPRD ini memiliki peran dalam konteks melegitimasi sebuah kebijakan. Ya tidak, karena memang tidak bisa misalkan dalam hal ini eksekutif juga bikin sendiri tidak bisa, tetap harus melalui kita. Apapun yang terjadi misalkan, ya tinggal kan tingkat eksekusinya itu kan urusan eksekutif, urusan eksekutif. Misalkan tadi ketika berbicara urusan bagaimana Perda harus berjalan, ya kan setelah Perda kan Perwalkot. Berarti kan tidak bisa sekarang misalkan sendiri-sendiri, kita harus bersama-sama kan gitu. Jadi walaupun misalkan dalam tanda kutip bagaimana sebetulnya hari ini kekuatan kita, apakah tadi misalkan lenehnya kan seperti itu, apakah kita ini bukan masalah banjirnya kan itu kan urusan undang-undang kan gitu. Tapi sejauh ini kita peran yang tiga ini ya alhamdulillah masih bisa berjalan gitu kan. Tidak lantas apalagi misalkan kita harus pakai kekeh juga dengan eksekutif, tidaklah. Bagaimanapun yang jadi korban kan ketika misalkan kita ngotot seperti ini masyarakat. Jadi kekuatan kita ini, fungsi yang tiga itu kita kapitalisasi. Legislasi tadi artinya kita hari ini Perda pesantren. Karena itu aspirasi dari masyarakat pesantren. Alhamdulillah. Karena ketika pesantren ini tidak memiliki sebuah regulasi, ya hidupnya itu dalam tanda petik, ya kehadiran negara seperti apa. Gitu. Jadi banyak masukan-masukan yang dari masyarakat yang positif kita respon. Kemudian dari sisi budgeting, saya tanya, ada nggak Perda yang dibikin oleh inisiatif DPRD yang tidak dilaksanakan? Artinya gini. Ada nggak? Masih banyak yang belum realisasi. Ya kan gini. Ini kan satu fenomena. Iya. Betul. Lalu pemaksaan DPRD untuk merealisasikannya di mana? Ya kita dievaluasi di setiap ketika ada kesempatan untuk menyampaikan. Salah satu diantaranya adalah tentang Perda tata nilai. Kita akui sampai hari ini dari sisi implementasinya masih jauh dari harapan. Sehingga ini PR bagi kami, karena itu pun merupakan Perda inisiatif, gitu kan? Sementara tadi implementasinya atau eksekusinya ada di Pemkot, ya kita terus evaluasi. Jadi kuat nggak sih fungsi parlemen di? Ya untuk menyeimbangi lah, bisa lah menyeimbangi lah, mengontrol lah, mengontrol karena ini ada 4 komisi. Ada bagiannya, bagian pemerintahan dan hukum, ada bagian ekonomi keuangan, bagian infrastruktur, bagian kesehatan, terus bagian pendidikan itu ada kan ya. Jadi di DPRD itu yang 4 komisi itu dan ada koordinatornya, pimpinan di sana itu difungsikan benar-benar difungsikan. Gimana Kak Uki? Ya, memang ini secara konseptual otonomi kita ini mengandung kelemahan, gitu ya. Jadi kan semestinya kalau kita berbicara otonomi itu kan memberikan ruang yang terbuka kepada daerah untuk mengurus, mengatur sendiri rumah tangganya. Tapi kan kita semua melihat bahwa faktanya kan tidak begitu. Tadi soal DPRD saja misalnya, kenapa harus disatukan ke dalam rezim eksekutif gitu ya, penyelenggara pemerintahan gitu ya. Padahal jelas-jelas kan memiliki jenis kelamin yang berbeda. Nah, itu sistem politik apa ya? Saya juga nggak paham. Kalau bias politiknya kan nggak begitu. Ya, ini saya kira tadi itu apa kelemahan konseptual, kemudian juga mungkin setengah hati pemerintah itu mau ngasih otonomi ke daerah itu. Juga mungkin ada tapi trauma. bisa itu
reformasi loh. Iya, ini kan ada trauma masa lalu. Saya kira kalau daerah ini terlalu dibuka juga, khawatir berantakan republik ini gitu kan. Jadi kita bisa memahami itu. Tapi oke lah, satu sisi itu, kemudian sisi lain, apakah dalam kondisi seperti ini benar-benar DPRD tidak berdaya? Nah, justru menurut saya ini gitu ya, dengan 3 fungsi yang dimiliki tadi gitu ya, fungsi budgeting, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan ini, kalau itu dioptimalkan gitu ya, saya kira tetap akan efektif. Satu contoh tadi misalnya, tadi adakah perda yang tidak dijalankan? Banyak tadi jawabannya kan. Nah, apa resiko Nah itu gitu ya dari perda yang tidak dijalankan? Karena kan yang menjalankan Ada keputusan risiko politik itu kan pemerintah. Iya. Nah, sebenarnya DPRD kan punya hak interpelasi, hak angket, gitu ya. Kenapa itu tidak dijalankan ketika ada perda yang jelas-jelas tidak dijalankan? Nah, jadi dengan demikian bahwa berarti fungsi pengawasan DPRD itu masih perlu kita dorong lebih kuat gitu ya. Supaya tadi gitu ya, jangan terlampau kompromistis terhadap hal-hal yang memang semestinya harus dijalankan gitu. Oh, iya. Itu urusan pimpinan, Pak. Kadang ini seperti ada perda miras. Udah tahu di kota itu 0% ya alkohol ya. Tapi sabu-sabu masih banyak. Minuman keras masih banyak. Yang di atas 0 masih banyak kan. Itu kan kalau misalnya harus diawasi oleh DPRD memang sulit gitu kan. Itu kan ya. Anggota DPRD. Justru pemerintah kota bersama instansi terkait lah gitu kan. Itu instansi vertikal di sana Jadi kan. ini Pak masalahnya. Ketua, Ini jadi masalahnya. begini, menurut saya itu pengawasannya bukan ke masyarakat. DPR itu kan mengawasi perangkat pemerintah daerah. Nah, sekarang katakanlah misalnya tadi, ketika kita sudah punya perda miras, tapi miras masih ada di mana-mana. Nah, kita berpikir ini fungsi mana yang nggak berjalan? Penegakan aturan kan misalnya Satpol PP. Nah, sehingga dengan demikian panggillah Satpol PP, minta pertanggungjawaban. Ketika misalnya tidak bisa dia mempertanggungjawabkan, maka kepalanya harus bertanggung jawab dari wali kota. Ya. ada Kalau perda- tidak ini, ada perda terakhir, perda kemiskinan ya. Ya. Penanggulangan kemiskinan. Sudah dilaksanakan belum? Ya makanya itu di Oh, iya, APBD sekarang. 2023 ada 40 miliar. Oh, Jadi segmensi dari Iya. Jadi sebetulnya bukan perda tidak dilaksanakan sebenarnya. Cuman mungkin belum maksimal saja ketika bicara perda. Jujur, coba di gini Sekarang seperti halnya misalkan perda tadi, perda pondok bukan perda tata nilai. Ya. Itu ada sebetulnya, cuman belum yang dirasa memang belum maksimal. Kegiatannya ada, gitu kan? Itu seperti halnya misalkan maghrib mengaji, itu kan bagian dari melaksanakan perda tata nilai kan gitu. Cuman ya tadi mungkin harapan masyarakat yang begitu banyak itu bukan itu saja gitu lah. Ya itu tadi konsekuensi kalau perda itu tidak dilaksanakan oleh eksekutif. Ya tetap ke budgeting itu semua ke budgeting. Oh, balik. Kemampuan keuangan daerah tetap. itu tadi Dari- saya ingin saya katakan bahwa tadi bagaimana fungsi-fungsi itu dioptimalkan dan setiap fungsi itu dijalankan maka ada resiko yang harus kita tanggung. Misalnya tadi gitu ya, fungsi budgeting. Tadi disebutkan bahwa apa jadinya kalau misalnya APBD itu tidak disetujui oleh DPRD, maka pemerintah dia tidak akan bisa menjalankan programnya karena yang akan dia jalankan hanya rutinnya saja. Ya. Padat. Nah, sebenarnya posisi tawar DPRD di sini cukup kuat. Misalnya tadi, perda tata nilai, kenapa belum maksimal, belum dijalankan? Jangan-jangan dukungan anggarannya Ya, kurang. Nah, itu kan bisa terbaca. Maka ketika misalnya teman-teman punya komitmen bahwa ini perda tata nilai harus berjalan dengan maksimal, maka dorong anggarannya. Ketika eksekutif tidak memberikan ruang untuk itu, maka disitulah ada proses pertanggungjawaban secara politik. Nah, jadi kembali kepada persoalan kita sesungguhnya gitu ya, kita tidak bisa berdebat terus di soal karena posisi DPRD itu terlalu lemah dalam sisi aturan, tapi sesungguhnya kita masih bisa berbuat dengan fungsi-fungsi yang tadi. Dan saya kira pemerintah juga akan berpikir dua kali ketika misalnya DPRD menjalankan fungsi angketnya, menjalankan hak interpelasinya gitu. Karena di situ ada resiko-resiko politik yang dia harus Ya, hadapi. sekali harus dipakai dong. Sekali. Iya.
Ya, Pernah itu. Tergantung pimpinan. Tentunya itu. Kita juga pernah kan ketika memang contoh misalkan dulu itu masalah ketika ada permasalahan lingkar utara. Kita coba ada teman-teman yang juga termasuk saya sendiri kan mencoba berkaitan dengan inisiatif itu kan berkaitan dengan interpelasi. Tapi ya karena ada komunikasi yang jalan mungkin bagaimana supaya memang padahal itu kan hal yang wajar, hal biasa. Tapi untuk level wali kota seolah kan nanti opininya ini ada apa kan, tapi ya bisa selesai kan akhirnya kan ya bagaimana yang paling penting ada komunikasi ya akhirnya kan selesai tidak terjadi. Ada rekomendasi gitu. Tapi itu sebetulnya kalau memang ada yang sangat fatal sekali, saya juga itu harus dicoba, harus dari pimpinan ya jangan halang-halangi ketika memang ada permasalahan seperti itu. Ya kita coba gitu kan hak interpelasi kita kan itu juga hak kita, hak anggota kan gitu. Itu kan diserahkan ke Pak. Masalahnya praksi di sana kan. Sebenarnya tadi fungsi yang dimiliki kita, kalau kita sama-sama kapitalisasi dan ada kekompakan di setiap fraksi, sebenarnya ini akan menjadi sebuah kekuatan besar. Dan ini tanggung jawab kita bersama. Sehingga di Banggar umpamanya tadi, kita sering memberikan kritikan-kritikan dan masukan. Ketika ada anggaran yang tidak rasional, dan anggaran yang memang belum diperlukan, kita berani untuk mencoretnya. Contoh kasus umpamanya tadi, bahwa anggaran untuk hajat itu awalnya 20 miliar. 20 ya. 20 miliar. Ini 11 itu dipakainya. Dengan 20 kan tadi. Akhirnya kita pangkas gitu kan, 11. jadi 11 miliar. Bisa artinya. Dan kami sering menyampaikan bahwa ada kultur dan kebiasaan di teman-teman eksekutif itu, kalau belanja suka maksimalis, kalau PAD minimalis. Ini kan PR besar begitu. Sehingga kita bagaimana bisa membangun kota Tasikmalaya kalau PAD-nya tidak naik-naik. Maka kami dengan Mang Wahid, pengintin tadi Muslim, yang selalu kami setiap pembahasan anggaran yang selalu mengoreksi kan. Baik, terima kasih kepada semuanya. Ini pembicaraan yang sangat menarik. Ternyata parlemen di daerah masih memiliki daya yang cukup untuk melakukan sesuatu. Dan peran politik itu masih ada. Dengan menjalankan 3 fungsinya sebagai fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi kontrol, hari ini pun masih berjalan. Saja kekuatannya tidak seperti di masa lalu ketika parlemen bisa melakukan impeachment terhadap pemimpin atau kepala daerah. LPJ laporan. Melalui laporan pertanggungjawaban kepala daerah. Ya. Tapi ada kasus Pak Muhajir itu Bupati Garut dulu itu Aceh. diimpeach sama Aceh. DPRD. Karena melanggar Aceh Fikri. undang-undang itu kan. Ya. Undang-undang sih, Iya. etik saja. Nah, dan saya pikir siapapun orang-orang baik yang memiliki visi ke depan, visi pemerintahan dan visi kota Tasikmalaya ke depan, silakan untuk mencalonkan di legislatif. Sekarang masih ada waktu, silakan memerankan perannya nanti di DPRD, karena DPRD sebagai parlemen hari ini meskipun mitra pemerintah masih kekuatan politik yang cukup untuk mempengaruhi setiap kebijakan pemerintah. Terima kasih. Bila Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.